A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'alal ilma bitta'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu, para jamaah baik yang hadir secara offline maupun online yang menyaksikan dari rumah. Biasanya kalau yang dari rumah lebih santai. Ada yang sambil gogoleran, cek orang Sunda nama begitu ya Bu ya. Ada yang sambil masak, ada yang sambil ngurusin anak, tapi tetap denger ngaji dari rumahnya via online. Mudah-mudahan insya Allah, baik itu yang hadir dari rumah secara online maupun yang langsung melangkahkan kakinya ke Rumil Al-Hilyah, semua mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian sehat, kabarnya sehat? Alhamdulillah, saya lihat seger-seger bener ini ya Bu ya. Apalagi dikit lagi masuk bulan suci Ramadan. Tadi Bu Vera ngomongin Ramadan, kita udah gak sabar deg-degan nih nyambut Ramadan ya Bu ya. Tapi memasuki Ramadan yang difikirkan bukan hanya nanti taplak meja motifnya apa ya, hordeng baru motifnya kayak gimana, baju anak jumlahnya berapa, jangan cuma itu. Tapi lebih daripada itu menyambut bulan suci Ramadan yang harus difikirin, ya Allah, ibadah apa yang akan saya dawamkan nanti selama Ramadan. Masuk Ramadan, amal apa yang akan saya perbaharui. Bagaimana tingkatan iman saya sudah berada di tingkatan mana ya Allah. Yang paling akhir dan paling urgent sekali, paling penting adalah ya Allah, sampai enggak saya ya ke bulan suci Ramadan? Panjang gak umur saya nih? Sehat gak badan saya? Bisa gak saya nikmati Ramadan? Makanya jangan pikirin yang lain-lain dulu. Jangan mikirin beli baju jumlahnya berapa, jilbabnya model apa, ya. Nanti mudik bawa duit berapa puluh juta dan lain sebagainya. Qadarullah itu mah nanti, urusan nanti. Yang penting masuk 10 hari pertama di bulan Ramadan, persiapan hatinya, persiapan dirinya, persiapan amalnya, ngitung hari. Kalau nggak salah awal Maret Ramadan, betul ya? Tanggal 2, antara tanggal 1 atau tanggal 2, Allahu a'lam. Tapi biasanya ada perbedaan, tapi mudah-mudahan serentak semua barengan nanti ya Bu ya, insya Allah. Nah ini yang harus jadi reminder buat kita semua menyambut bulan suci Ramadan. Ini bulan yang mulia dan tidak semua orang punya kesempatan memasuki bulan Ramadan. Kemarin di bulan Desember banyak berita kasus pesawat jatuh. Ya, akhir tahun orang semua nyambut awal tahun dengan gembira. Ada yang sudah punya planning pengen staycation ke tempat A, pengen liburan ke sini, pengen kumpul sama keluarga melaksanakan ABCD. Qadarullah ternyata banyak yang umurnya nggak sampai ke tahun 2025. Makanya paling getir, paling deg-degan hati kita bukan karena kita takut amal kita ataupun Ramadan nanti bikin opor apa enggak ya, bikin rendang apa enggak, bukan itu. Tapi lebih kepada umur saya nyampe enggak ya Allah, saya sehat enggak badannya ya. Ada yang tetap panjang umurnya tapi enggak sehat badannya, enggak bisa dia ikut taraweh, enggak bisa dia ikut ngaji, enggak bisa dia qiraatul Quran dan lain sebagainya. Maka doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban nih sebelum Ramadan. Sampaiin kami ya Allah dengan karuniamu. Kasih kesempatan kami, jadikan ini bukan Ramadan terakhir kami, tapi jadikan ya Rabb ini Ramadan terbaik buat kami.
Balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama dibuka kitab Nasaihul Ibad bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya boleh nanti langsung komunikasi dengan tim dari Rumil ya. Jadi nanti bisa dikumpulkan gitu. Siapa yang belum ada, insya Allah di kajian bulan depan kita tetap ada. Ramadan juga di Rumil nggak sepi ya Bu Vera ya. Tadi pagi siang sore ada. Yang penting waktunya ada apa kagak gitu. Pagi siang sore. Asal jangan menjelang maghrib. Oh malam ada lagi. Alhamdulillah, abis tarawih ada lagi, abis subuh ada lagi. Mangga ibu-ibu nginep deket-deket sini juga boleh ya. Karena dari pagi sampai ke pagi lagi ada begitu. Penting dipersiapkan hatinya untuk nuntut ilmu, menjalankan amal baik selama bulan Ramadan. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, kita khususin buat muallif pengarang kitab Nasaihul Ibad. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, khususan mualliful kitab Nasaihul Ibad. Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Baik ibu-ibu sekalian, silahkan dibuka makalah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyrata. Ya. Makalah yang ke-11. An ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang bijak, dari para hukama. Tadi sebelumnya udah kita bahas bedanya ulama sama hukama. Kalau ulama itu orang yang berilmu, kalau hukama itu bukan cuma berilmu tapi dia bijak mengamali ilmunya. Itu disebut dengan hukama. An ba'dil hukama ay al-auliya, yakni para waliullah ya. Apa kata mereka? La tahkirudz dzunubas shighar. Janganlah kalian tahkirudz dzunubas shighar, meremehin atau meremehkan dosa yang sifatnya kecil. Ya, la tahkirudz dzunubas shighar, jangan kalian meremehkan dosa kecil. Ai la ta'udduha shigharan. Yakni jangan kalian menghitungnya sebagai dosa kecil. Alah, dosa kecil sepele. Apa saja contoh dosa kecil? Bohong, ngomongin orang, ghibah, tuzilul amala salih. Oh enak bener deh kalau udah gibah tuh ngomongin orang. Itu gurih. Ya, kalah kriuknya tuh ayam goreng dan lain sebagainya, sedep bener. Makanya paling susah menasehati dua orang. Satu orang yang lagi bucin, lagi jatuh cinta, lagi cinta bener. Ada yang curhat sama kita, datang, Bu Haji, Bu, kenapa? Tolong dong, saya punya masalah nih sama suami. Kenapa? Ya dengerin curhat saya, boleh. Suami saya nih ya Allah, sholat gak mau, KDRT iya, ya nafkah gak pernah ngasih. Tapi saya tuh mau cerai, bingung kenapa, saya cinta sama dia katanya. Tapi ibu KDRT-nya bagaimana? Wah abis saya ditonjok lah, dihajar, sudah visum beberapa kali dan lain sebagainya. Ibu gak lapor sama polisi? Enggak, soalnya saya cinta katanya. Akhirnya kita bilang, ya udah, kalau gitu saya mah cuma ngasih saran. Ibu selama belum terlambat, ditakutkan sekarang kan ibu cuma bonyok nih, belum sampai mati. Sebelum terlambat, ya sebelum datang malaikat maut, ya kalau bisa ibu cari yang lain dah. Diakhirin dah pernikahan toksik begini udah. Ya, biar kita lebih bahagia. Iya, makasih Ibu Haji sarannya. Nanti saya pikirin deh biar pisah sama suami yang model begini. Iya. Abis curhat, nangis, bonyok di KDRT suaminya, besoknya dia gandengan tangan sama lakinya. Bahkan dia bikin status di Facebooknya. Apa kata dia? Ya Allah, lindungi kami dari bisikan setan yang terkutuk. Jaga keluarga kami ya Allah. Kita kawannya yang habis dicurhatin baca status.
emang saya setan yang terkutuk ya kan? Ya Robbi. Ini. Jadi paling sulit menasehati orang yang sedang dimabuk asmara, jatuh cinta. Makanya hati-hati yang suka jadi tempat curhat. Itu kalau kita nggak bijak-bijak, kita nggak jadi orang yang bisa melihat keadaan, yang ada kita jadi orang disalahin nanti. Tuh saya cerai gara-gara dia tuh. Dia yang nyuruh saya cerai. Lah kan situ kemarin nangis-nangis. Begitu ya Bu ya? Jadi susah menasihati orang yang sedang jatuh cinta, baik itu yang sedang bucin sama pasangannya sendiri. Yang kedua, anak-anak muda yang lagi dimabuk asmara, biasanya susah dinasehati sama orang tua. Ada pilihan, 2 pilihan, Mak, menurut Mak yang bagus yang mana ya? Emang kenapa, Neng? Ada 2 yang datang nih, Mak. Yang pertama, dia kaya raya, Mak. Kaya raya, mobilnya mewah. Katanya sih infonya mau bawa-bawaan ya minimal 500 juta, Mak. Masya Allah, kata emak ya dalam hati ya. Cuman dia nggak bisa ngaji, Mak, sholat kagak pernah. Akan gampang ya, Mak, bisa kita bawa ke pengajian katanya. 1. Yang kedua, ada 1 lagi nih, Mak, yang mau ngelamar. Ya dia hartanya sedikit. Ya cuma naik sepeda BMX kemana-mana. Tapi nih laki-laki, Mak, hafal Quran 30 juz. Bacaannya bagus. Ilmu agamanya nggak usah diraguin, gimana ya, Mak? Aduh, bingung. Tapi kayaknya kalau masalah ilmu agama, Mak, ajak aja ngaji ya, Mak, ya. Ngapain susah-susah, zaman sekarang YouTube kan di mana-mana banyak pengajian. Begitu ya. Akhirnya ibunya karena sudah melewati masa pernikahan yang lama, pengalamannya udah banyak. Makanya kalau di sini ada yang anak-anak muda, ini yang muda-muda kan yang hadir ya? Bagaimana? Ini rata-rata bukan yang calon pengantin, tapi calon mertua begitu ya. Kasih nasihat sama anak-anak kita, Neng. Nak, ibu mah udah tahu dunia pernikahan. Udah capek ibu jalanin pernikahan. Ya paling tahu dah pokoknya gitu ya. Neng, yang dilihat bukan cuman hartanya, gantengnya. Kalau ganteng mah dia tua keriput hilang juga gantengnya. Harta sewaktu-waktu dia bangkrut, ya nggak kaya lagi dia, Neng. Tapi 1 yang akhlaknya baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, kata Nabi. Kalau agamanya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah deh, Neng, bahagia, Neng. Biarpun makan cuman pakai telur dadar dipotong 7 tuh, 1 telur dipotong 7. Tapi kalau itu, ya bertanggung jawab, solih, ya begitu ya ceritanya, Bu. Tapi nauzubillah jangan sampai begitu. Mudah-mudahan 1 telur makannya 1 orang masing-masing gitu ya. Ini kan cerita pahitnya. Tapi karena dia cinta, ini anak muda yang sedang dimabuk asmara, dia nggak dengar sekalipun itu nasihat orang tuanya. Yang penting nggak bisa, Mah, aku cintanya sama dia, Mah. Aku nggak bisa tidur, Mah. Aku harus selalu dengar suara dia, Mah. Pokoknya aku harus nikah sama dia. Nggak bisa, nggak mempan mau nasihat sekalipun guru ataupun orang lain, itu nggak bakal bisa didengar sama orang yang lagi jatuh cinta. Ya makanya hati-hati yang sedang jatuh cinta, ibu-ibu sedang jatuh cinta sama suami, hati-hati ya, mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena setiap pasangan kita punya potensi buruk juga. Jadi cintanya sewajarnya, bencinya sewajarnya. 1 orang yang lagi jatuh cinta. Yang kedua, yang sulit dinasehati orang yang lagi asik gibah. Wah, Insya Allah nggak bisa diganggu. Ngumpul gibah. Astagfirullahaladzim. Ibu, nggak boleh kita ngomongin orang, Bu. Banyak dosa kita. Bener loh, Bu, tapi ini fakta. Sini duduk lu sama saya. Yang ada bukannya kelar pergibahannya, malah dia makin menjerumuskan kita untuk ikut gibah. Begitu kita bilang, Bu, yuk ini tempat ngaji, Bu, jangan gibah, dia cari tempat yang lain. Ya udah, ntar pulang-pulang ngaji aja kita ngopi bareng ya. Di situ gibah dilanjutkan. Hati-hati, paling sulit menasehati 2 hal. Orang jatuh cinta, orang yang sedang bergibah. Dan ternyata gibah itu dosa kecil memang. Ya, dosa kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus, tuzilul amal salih, dapat menghilangkan amal solih. Makanya jangan sepele dengan amal solih. Jangan sepele sama dosa kecil. Karena dosa kecil itu banyak sekali dampaknya atau efek yang bisa kita rasakan, begitu ya ibu-ibu ya.
Di sini disebutkan la tahkiruz dzunubas shighar, jangan kalian meremehkan dosa kecil. Aila ta'udduha shigharan, jangan dihitung satu, ini mah kecil. Besok lagi ngelakuin dosa, dosa kecil mah enggak apa-apa katanya. Dihitung sekali lagi ya. Fa innaha la tatasya'abu minha dzunubul kibar. Karena sesungguhnya dari dosa-dosa kecil itu akan bercabang kepada dosa yang besar. Itu lama-lama dipupuk, dikumpulin. Ibu kayak ngumpulin puzzle atau sesuatu yang kecil, apa jarum pentul, ya. Nggak beli ibu-ibu jarum pentul karena hilang mulu kalau beli. Jadi dikumpulin, di mana nemu dia taruh. Dia jalan-jalan ke sini ada orang ninggalin jarum pentul, dia ambil, dia taruh, dikumpul. Lama-lama tuh jarum, yang ini dikumpulin bukan jarum pentul, dosa. Gibah hari ini, besok ngebohong, besok ngatain orang, besok dengki sama orang, ya, besok ngurangin timbangan, besok melakukan ABCD. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, tapi seringkali kita sepele, remeh-temeh, lah dosa kecil. Dosa kecil. Nah, ini seringkali kita melakukan hal demikian ya. Maka di sini ibu-ibu sekalian, memang setiap kita berpotensi punya dosa. Apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam khata'un. Ya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu atau manusia itu punya potensi tiap hari melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa adalah mereka yang langsung bertobat kepada Allah. Jadi sekali lagi, orang yang mulia, orang yang hebat di sisi Allah bukan mereka yang gak pernah melakukan dosa. Tapi orang yang hebat di sisi Allah adalah orang yang selalu merasa punya dosa dan dia buru-buru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang hidupnya ngerasanya benar mulu. Saya orang benar nih. Saya mah dari kecil benar terus, gak pernah bikin dosa. Astagfirullahaladzim. Ada orang gibah, dia mah bikin dosa tuh, tukang gibah, saya mah enggak. Iya, tapi enggak ikut gibah, cuman ngedengerin. Kalau ada yang gibah kita begini. Ikut berdosa apa enggak? Ikut berdosa. Hati-hati, jangan pernah merasa diri kita selalu benar dibanding orang lain. Karena orang yang hina adalah orang yang selalu merasa dirinya benar dan tidak pernah melakukan dosa. Tapi orang yang mulia, dia biarpun jarang bikin dosa, dia bilang, ya Allah, hari ini hati siapa yang saya sakitin? Dengan lisan siapa saya ejek ya Allah orang tersebut? Kemudian mata saya seringkali melihat yang gak baik ya Allah. Ini selalu merasa ada kesalahan yang dia lakukan. Ini ciri orang yang mulia. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil kita gak pernah melakukan dosa. Mustahil. Karena semua kita sekali lagi manusia. Saya pernah sampaikan, ada malaikat, ada setan, ada manusia. Setan itu adalah makhluk yang paling profesional melakukan dosa. Jadi kalau ibu-ibu punya dosa kemudian bertanya, Ustadz, Ustazah, dosa saya besar, diampunin gak sama Allah? Ya saya mah dosa udah pekat banget dalam diri saya. Saking bikin dosa terus setiap hari. Itu pasti diampuni oleh Allah kalau kita ada kemauan untuk bertobat nasuha. Karena yang punya dosa pekat itu bukan manusia tapi setan. Jangan pernah merasa lebih profesional melakukan dosa dibanding setan. Ibu kan manusia bukan setan ya Bu ya? Betul gak? Jadi kalau suami sama istri, kata suaminya, Mama, kok Mama gak bisa sih melakukan ini? Iya Pak, Mama kan bukan malaikat, Mama manusia. Papa juga bukan setan kan? Gitu ya Bu ya. Jadi saling tuh, dua-duanya saling tahu fitrahnya karena keduanya cuman manusia. Dan malaikat dia gak pernah melakukan dosa. La ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerjaan malaikat itu cuman ibadah-ibadah, bertasbih. Maka untuk memvalidasi kita manusia atau bukan, tengah-tengah. Kadang kita bikin salah kayak setan. Betul ya? Betul Bu? Tapi kadang kita nggak pernah bikin salah kayak malaikat.
Karena nggak mungkin ada manusia yang nggak pernah bikin salah, begitu ya. Maka di sini Imam Al-Ghazali menuturkan dalam kitab Minhajul Abidin, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 kategori dosa yang sering dilakukan oleh manusia dan bagaimana cara meleburkan ketiga dosa tersebut. 3 dosa nih, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, fa'alam anna dzunuba fil jumlati salasati aqsam. Ada 3 bagian. Ahaduha taraka wajibatallahi subhanahu wa ta'ala. Dosa yang pertama adalah yaitu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Cirinya dia seringkali meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah yang sudah ditetapkan. Jadi yang disebut dengan dosa, kategori yang pertama meninggalkan kewajiban Allah. Allah ngasih kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Ditinggalin sama dia kewajiban tersebut. Sholat, al-farqu bainal muslim wal kufri as-sholah. Apa yang membedakan orang itu muslim dengan orang kafir? Yaitu sholatnya. Maka orang kalau sholatnya ditinggal, dia hampir mendekati kepada kekafiran. Nauzubillahi min dzalik. Nih, mungkin ada dari kita yang, mohon maaf, pernah ada yang curhat sama saya. Ustazah, saya nih baru-baru hijrah. Bahasa sekarang kan hijrah ya. Kalau orang dulu tobat. Tapi anak Gen Z sekarang hijrah. Kajian hijrah gitu ya. Seminar hijrah. Kalau orang zaman dulu bahasanya tobat. Kalau sekarang lebih halus hijrah gitu ya. Saya baru hijrah di masa tua. Nggak terhitung deh ustazah, waktu saya masih muda berapa sholat yang udah saya tinggalin. Berapa puasa yang belum saya bayar, banyak katanya. Akankah dosa saya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, dengan cara apa? Ini Imam Al-Ghazali menyebutkan, kalau kita meninggalkan dosa, yaitu dosanya berkaitan dengan meninggalkan kewajiban kepada Allah, kayak meninggalin sholat, puasa, dan lain sebagainya, maka cara melebur atau meminta ampun dari dosa tersebut, selain minta ampun kepada Allah dengan istighfar, yang kedua meleburnya dengan cara mengqadha, bayar kafarat. Ada orang sholatnya ditinggal dengan sengaja, dia qadha. Sekarang tiap waktu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh dia qadha, zuhur dia qadha. Ya Allah, saya mengqadha sholat yang gak tahu kapan pernah saya tinggalin, tapi saya ngerasa pernah ninggalin. Diqadha. Jadi caranya dengan mengqadha. Ya. Puasa, ibu-ibu dulu ada yang masih muda kan meninggalkan puasa mungkin kita dengan sengaja atau enggak sengaja. Ibu-ibu dulu hamil, menyusui, hamil lagi, nyusui lagi, baru kelar nyusui udah hamil lagi. Berkali-kali nih. Akhirnya tiap Ramadan ya begitu aja siklusnya. Ya, baru kelar nyusuin, udah ada anak lagi di perut. Lahir lagi dan lain sebagainya. Akhirnya dosanya banyak. Dosanya banyak apa? Utangnya banyak. Utang puasanya 30 hari dikali, contoh dia ngandung lahirin selama 6 tahun. Berapa tuh? 180 hari utang puasanya. Ada yang nanya, ustazah katanya cukup bayar fidyah aja. Siapa bilang? Bagi ibu hamil dan menyusui, karena ini mau masuk Ramadan juga ya. Bagi ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dia bukan hanya berkewajiban bayar fidyah, tapi dia juga harus mengqadha puasanya. Jadi ibu-ibu, sekarang kita udah tua nih, udah umur-umur segini. Kita ingat dulu berapa tahun kita punya kewajiban mengqadha puasa. Bayar. Tapi banyak banget ustazah tadi 180 hari. Iya bayarnya jangan sekaligus 180 hari. Tapi di puasa Senin Kamis atau dengan puasa Daud, niatnya tetap qadha, cuman caranya kayak puasa Daud. Atau caranya dengan puasa Senin Kamis, atau bisa di puasa Ayyamul Bid. Ini cara mengqadha puasa agar tidak kita merasa berat. Begitu. Ini jangan sepele, jangan sepele. Jadi dosa yang pertama ini, kata Imam Al-Ghazali, ketika seorang hamba meninggalkan kewajiban yang sudah ditetapkan kepadanya, itu dosa. Qadha tadi,
puasa, sholat. Bayar kafarat. Bagaimana bayar kafarat orang yang udah nazar tapi nggak dipenuhin? Contoh, ya Allah, kalau suami saya naik jabatan atau kalau suami saya keterima di satu instansi, gajinya tinggi, ya Allah, saya bernazar untuk melaksanakan puasa selama 1 tahun full. Kata ibu-ibu, 1 bulan aja kita udah bengek ya Bu ya. Masya Allah, banyak bener godaannya, gitu ya. Apalagi 1 tahun full. Maka hati-hati yang sering bernazar. Nazar itu diperbolehkan dengan catatan dipikir matang-matang. Jangan sampai dia bernazar tapi nggak bisa bayar. Ya Allah, kalau anak saya diterima di universitas unggulan, maka saya akan saya akan tahajud selama seminggu. Nah, itu masih ringan. Masih ringan. Atau saya akan puasa ayyamul bid di bulan ini, masih ringan. Atau saya akan sedekah 1 juta rupiah, masih ringan. Tapi ada orang yang kalau nazar saking kepengennya dikabul sama Allah, dia nggak pernah dipikir matang-matang. Tadi puasa 1 tahun full, saya akan sedekah sebanyak 100 juta ya Allah katanya. Habis itu dia bingung, dari mana di 100 jutanya nih. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan bernazar. Orang yang tidak bisa memenuhi nazar, maka dia harus bayar kafarat. Bagaimana cara bayar kafarat bagi orang yang udah terlanjur bernazar? Ini kita sedikit ngulas fikih, ya Bu ya. Bagi orang yang sudah bernazar tapi dia nggak mampu bayar, nggak dilaksanakan nazarnya, dia harus bayar kafarat. Bagaimana kafaratnya? Yaitu kafaratnya memberi makan 10 orang fakir miskin. 10 orang fakir miskin. Ini yang masuk akal di zaman sekarang. Alah gampang 10 orang fakir miskin kata ibu-ibu ya. Tapi hati-hati jangan dipermudah juga. Selain kita sudah tidak memenuhi janji kepada Allah, yang kedua kita dapat dosa tadi. Karena punya nazar tapi enggak dipenuhi. Atau bayar kafarat yang lain. Apa kafarat yang sering kali harus dibayar orang di bulan suci Ramadan? Mohon maaf, kalau orang sakit, orang membatalkan puasanya, orang hamil menyusui, orang yang muntah dengan sengaja, bayarnya kalau nggak qadha fidyah. Atau orang yang tua renta udah nggak bisa puasa, maka dia harus bayar fidyah tanpa qadha. Lalu ada dosa yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, bayarnya bukan qadha sama fidyah, tapi pakai kafarat. Siapa mereka? Suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana bayarnya? 1, memerdekakan budak. Nggak ada budak zaman sekarang. Yang kedua, memberi makan 60 orang fakir miskin. 60 orang. Dan yang ketiga, puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja udah ngelanggar. Gimana 2 bulan? Nah ini kafarat yang harus dibayar. Jadi kalau kita tidak memenuhi kewajiban yang Allah tetapkan, cara meleburnya tadi, bayar kafarat ataupun mengqadha yang harus dipenuhi. Disambi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Luar biasa. Ya. Jadi ibu-ibu, siapa orang yang paling Allah cintai? Ada yang tahu jawabannya? Siapa orang yang paling Allah cintai? Ini langsung Al-Quran yang menjawab nih. Bagaimana dalam Al-Quran bunyinya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada 2 orang, 2 jenis makhluk yang paling Allah cintai. Pertama, makhluk yang seringkali bertobat, minta ampun sama Allah, minta maaf ya Allah. Astaghfirullahaladzim. At-tawwabin. Yang kedua, al-mutatahhirin. Mereka yang bersuci. Kemarin saya punya kajian juga di Cinere dekat sini ya Bu ya. Itu bahas kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin bahas tentang keutamaan orang yang berwudu. Salah satunya orang yang berwudu itu, kenapa sih Nabi itu memberikan atau mencontohkan banyaknya keutamaan orang yang berwudu? Di antaranya kata Nabi ketika beliau lagi Isra Mi'raj, datang ke surga, beliau ngedengar suara sendalnya Bilal bin Rabah. Tak, 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 tak. Pulang dari Isra Mi'raj, Nabi nanya sama Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah,
kok saya ngedenger suara sendal kamu di surga ya? Kok engkau udah duluan sih masuk surga? Begitulah bahasa kitanya. Apa amalan yang pernah engkau lakukan? Kata Bilal bin Rabah, nggak ada wahai Nabi, tapi aku pengen denger deh, apa yang sering kau lakukan dengan sendal yang kau gunakan? Bilal bin Rabah mengatakan, sendal ini saya gunakan untuk berwudu dan terus memperbaharui wudu. Apa dampak psikologinya buat wudu, buat diri kita kalau orang yang suka memperbarui wudu? Di antaranya adalah dia takut batal. Kenapa takut batal? Karena kalau dia punya wudu otomatis dia takut berbuat dosa. Betul nggak? Ada orang punya wudu, ada laki-laki yang bukan mahramnya, kesentuh batal nggak? Batal. Tapi kalau dia punya wudu, astagfirullah, nggak mau kesentuh saya. Itu aja udah menjaga dirinya. Dia takut berzina, kenapa? Dia punya wudu yang pernah saya ceritakan kisahnya. Ibu-ibu ingat? Ada seorang laki-laki, dia hampir berzina di satu hotel dengan perempuan teman kantornya. Tapi karena dia punya kebiasaan berwudu sebelum tidur, ketika sampai di hotel tersebut, dia sudah ready untuk melakukan dosa. Dia bilang sama perempuan tersebut, bentar saya kamar mandi dulu, bersih-bersih. Kemudian ketika bersih-bersih dia wudu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Pas lagi nyibakin airnya ke mukanya, dia ngerasa mukanya lagi ditampar, Bu. Dia istighfar, dia bilang, ya Allah, saya di mana ya Allah? Ya Allah, dia nangis, saya mau melakukan dosa. Begitu keluar dari kamar mandi, perempuannya udah siap. Bahasa kitanya, abang saya udah siap bang, begitu ya. Udah ready begitu. Terus kata laki-lakinya, nggak jadi. Udah pulang aja, pulang lagi. Bingung nih perempuan. Dia pulang lagi, dia istighfar, dia minta maaf sama Allah, dia minta maaf sama istrinya, dia ceritain. Ternyata amalan sepele yang sering dia lakukan, berwudu sebelum tidur, nolongin dia dari dosa. Ya, ibu-ibu harus punya amalan khusus. Jangan pernah menganggap perkara kecil, karena bisa jadi perkara kecil yang membuat kita husnul khotimah. Jangan juga remeh sama dosa kecil, karena bisa jadi dosa kecil yang menyebabkan kita su'ul khatimah, matinya nggak membawa iman kepada Allah. Jadi jangan sepele sama yang kecil-kecil, bisa jadi besar di hadapan Allah. Ya Bu ya? Nah itu. Jadi pertama, dosa, kata Imam Al-Ghazali, dosa yang pertama adalah ketika dia meninggalkan kewajiban yang Allah tetapkan. Yang kedua, bagaimana model dosa yang kedua? Watsani dzunubu bainaka wa bainallah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kedua adalah dosa yang berhubungan antar dirimu dengan Tuhanmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang pertama terkait kewajiban, kalau yang kedua terkait hubungan langsung sama Allah, ridho atau enggak Allah dengan kita. Contoh apa? Zina, kasyurbil khamar, minum khamar, mabok, zina, akli riba, makan riba, dan lain sebagainya. Hubungannya langsung sama Allah, bukan dengan sesama manusia. Maka cara menghilangkan dosa ini yang sudah dilakukan, kata Imam Al-Ghazali, meleburnya dengan cara bertobat, nyesel, janji gak ngulangin lagi. Tobatan nasuha, bukan tobat sambel, udah kepedesan dicolek lagi. Udah kena lambung baru dia sadar, ya Allah saya kena lambung sampai kena liver. Kemarin begitu kita nyambel, kita ngerujak, santai aja kita makan. Gitu ya. Ini sama orang yang melakukan dosa, dia hobi. Kecil dosanya, apa contohnya? Mohon maaf. Tadi gibah, bohong. Bohong ini dosa kecil. Hati-hati ibu-ibu, banyak orang tua yang refleks ngajarin bohong sama anak-anaknya. Contoh, ada tukang es krim lewat, tenonet gitu ya. Anaknya nangis, mama mau beli es krim mah. Shh, itu bukan es krim, jamu. Itu jamu katanya. Ibu-ibu bohong atau tidak? Bohong, dosa enggak? Walaupun dosanya kecil, tapi hati-hati jangan sepele sama dosa kecil. Iya mah itu es krim kok bukan jamu. Enggak, itu jamu. Keluar anaknya, bang tunggu bang, mah udah dipanggil mah. Itu jamu neng, bang kan itu jamu ya bang ya. Orang diajarin dosa juga. Dalam hati tukang es krim, jawab apa enggak ya? Saya jawab enggak, jadi dibeli es krim saya katanya.
Saya nggak jawab. Emaknya ngeri nih, melototin saya dan lain sebagainya gitu ya. Hati-hati, udah kita bohong, ngajak orang lagi untuk bohong juga. Neng, nak, itu bukan es krim, itu jamu. Yang kedua, jamunya pahit, padahal es krimnya manis. Terus nggak dijual, dijual kok mah dia kan bunyi. Iya, dia cuma bunyi doang, tapi nggak dijual. Bohong atau tidak? Bohong. Kita punya utang, ada yang nagih utang. Assalamualaikum. Tuk, 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 tuk. Aduh, yang nagih utang nih. Neng, bilang, itu ada yang nagih utang ibu, bilang ibu lagi ke pasar. Begitu ya. Padahal ibunya ngumpet di dalam kamar. Bohong atau tidak? Yang ngomong anaknya kecil, masih kecil. Ibu di mana? Tadi kata ibu bilangnya ibu lagi ke pasar. Tapi ibu lagi ngumpet di kamar, kata anaknya. Ya Allah, ya Rahman, anak kecil itu murni, bersih, suci, maka anak akan tumbuh dengan kejujuran kalau orang tuanya juga jujur. Tapi anak akan tumbuh dengan kebohongan kalau orang tuanya sering menanamkan kebohongan kepada anak-anaknya. Itu sepele kan Bu? Sepele nggak? Sepele, ya Allah. Bohong ini sering kali kita lakukan, nggak kehitung. Ibu-ibu umurnya mungkin di sini ada yang 25 tahun ya, ada yang 30, ada yang rata-rata 50, ada yang 50, ada yang 40. Selama 40 dan 50 tahun kita hidup, berapa puluh kali dosa yang sudah kita lakukan, kebohongan yang pernah kita lakukan. Gak kehitung Bu, saking banyaknya Bu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam selama hidupnya tuh panjang umurnya Nabi Ibrahim, bohongnya cuma 3 kali. 3 kali. Kita ya Allah banyak bener dosa kita ya Bu ya. Itu baru bohong, belum gibah, belum ngadu domba, belum ngejelekin orang lain, belum ngambil hak orang lain, ya, belum fitnah dan lain sebagainya. Itu baru bohong. Jadi Nabi Ibrahim itu bohong ketika istrinya mau dijadikan pelayan nafsu dari Raja Mesir. Kala itu dia bilang, ini bukan istri saya, ini adik perempuan saya. Terus ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, ditanya, siapa yang menghancurkan berhala ini? Engkau wahai Ibrahim. Bukan, coba tanya, katanya sama berhala yang paling gede. Bingung yang lain, kan dia gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia gak bisa ngapa-ngapain, ngapain kalian? Sembah. Nah itu kan apa bodohnya kala itu zaman jahiliyah gitu ya ibu-ibu ya. Nah ini kebohongan-kebohongan Nabi Ibrahim kala itu cuma sedikit. Kita banyak yang dilakuin. Nah bohong walaupun dia dosanya kecil, tapi kata Nabi ada bohong yang diperbolehkan. Simak baik-baik ibu-ibu. Ya, kata ibu-ibu, ini ada yang dibolehin nih kata. Sama kayak gibah begitu, biarpun gibah dosa, ada gibah yang dibolehin langsung. Apa yang dibolehin gitu ya. Ada bohong yang diperbolehkan. Pertama, bohong ketika dalam peperangan. Ya, bohong ketika dalam peperangan. Contoh, kita melawan musuh pakai taktik. Kita ngibulin lawan. Kalau kita nggak ngibulin, kita nggak pakai taktik, habis. Maka dalam peperangan boleh untuk mensiasati lawan. Strategi peperangan itu boleh. Jadi bohong dalam peperangan diperbolehkan. Ya, untuk mencapai kemaslahatan. Yang kedua, berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Itu diperbolehkan. Ada 2 orang sedang berselisih, bertengkar, mohon maaf, suami istri tadi bertengkar, istrinya di KDRT, duak, kabur istrinya, lari ke rumah tetangga. Bu, kenapa ini ibu sampai bonyok gini? Tolongin, saya mau dibunuh sama suami saya. Tolong katanya. Boleh nggak saya ngumpet di rumah? Aduh, kita deg-degan nih ya. Waduh, saya umpetin apa enggak ya? Saya umpetin gimana kalau suaminya kesini nyari? Ya udah mangga ibu-ibu ngumpet paling belakang, di kamar belakang Bu. Ngumpet, kita kunci rumah kita. Datang suaminya. Assalamualaikum. Ibu ngelihat istri saya enggak? Istri bapak, kayaknya dari kemarin saya nggak nengok deh, nggak ngelihat. Padahal tadi itu kita yang nolong. Tuh boleh nggak bohong begini? Boleh. Ada orang yang orang lain tuh harus selamatkan nyawanya, tapi dia nggak mau bohong. Ibu, ada istri saya nggak? Suaminya bawa pisau. Istri bapak di belakang tuh lagi ngumpet katanya. Nah, hati-hati.
Hati-hati. Itu pernah ada berita, saya baca kisahnya ya. Ini kejadian nyata waktu itu di Jawa. Ada seorang istri yang dimutilasi sama suaminya di depan tetangganya. Itu pernah ada beritanya, Bu. Saya lupa di Jawa mana, daerah mana ya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi istrinya tuh ngumpet, kabur, abis itu ketangkep sama suaminya, itu tetangganya cuma nontonin. Ya Allah ya Rahman. Karena kan banyak tetangga yang saya emang gak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Begitu ya. Tapi kalau ada sesuatu kemudorotan di depan mata kita, kita harus melakukan sebisa mungkin apa yang bisa kita bantu. Jangan jadi orang yang cuek. Biarin aja, ngedenger tetangga di KDRT kedengeran nih dari samping rumah. Karena kan perumahan zaman sekarang temboknya nyatu. Ya, kedengeran. Biarin aja urusan dia katanya. Hati-hati, ketika ada yang mati, pasti yang disalahkan tetangganya. Kemana tetangganya nih? Kok cuek banget tetangganya nih? Itu kasusnya, tetangganya cuma ngeliatin, gak ada yang berani nolongin istrinya dimutilasi depan tetangganya sambil teriak-teriakan tetangganya. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Ya Ustazah, ya Ahwan, mumpung Ustazah lagi bicara soal ini, saya ada pertanyaan, maksudnya lebih kepada ini saya sih, maksudnya tolong kuatkan saya. Seorang teman saya meminta saya untuk menjadi saksi rencana perceraiannya mereka. Ya memang sih saya nggak tahu sehari-harinya, tapi kita kan hanya melihat memang selama ini kok seperti ini gitu loh. Nah itu bagaimana Ustazah? Misalnya bohong atau tidak gitu? Enggak, maksud saya gini loh. Kalau saya itu lebih kepada, kan kalau sekarang tuh kan banyak tuh kita-kita yang udahlah itu urusan rumah tangga mereka apa segala macam. Tapi kan itu kok kayaknya begitu gitu. Kok kayaknya kita nggak mau nolong dia gitu. Tapi sedangkan yang menjadi saksi itu kan nggak boleh dari anggota keluarga. Betul. Kan nggak boleh anaknya, nggak boleh, ataupun dari kakak adiknya juga nggak boleh. Nah kita sebagai teman kan hanya tahulah sedikit-sedikit cerita tentang dia. Itu nggak apa-apa kalau misalnya saya kalau kita diajak jadi saksi dalam satu kasus ya, contohnya perceraian kan, biasanya untuk menguatkan nih ada nanti hak asuh anak dan lain sebagainya. Biasanya kan muskilnya di situ permasalahan-permasalahan nih. Kita suruh jadi saksi, boleh saja dengan catatan kita nggak cuman nenteng diri, tapi harus tabayun, cari info yang valid. Jadi benar-benar kita tabayun kedua belah pihak. Atau tanya orang-orang sekitar yang terdekat, keluarga, anak. Kalau bisa anak itu kan saksi kunci biasanya ya. Anak, gimana kamu perlakuannya, pandangan anak seperti apa, perspektif mereka seperti apa. Nanti baru kita sampaikan sesuai dengan yang kita tahu. Oke. Gitu. Anaknya sih memang yang setahu saya sih mungkin ya memang mengencourage ibunya. Udahlah kalau memang mau lepas gitu sama abinya ya nggak apa-apa gitu seperti itu. Berarti boleh ya itu maksudnya? Boleh saja. Dengan catatan ya tadi kita harus cari info yang valid dulu. Jangan jatuhnya kita nanti menjadi saksi berbicara tanpa dasar yang kuat gitu. Selama ini kan kalau perempuan itu kan kita udah lebih paham ya. Misal kalau teman tuh punya masalah ataupun akibat dari teman punya masalah kan kelihatan kan, apa dari penampilannya, apa dari ya pokoknya kan kita paham lah seperti itu. Betul. Nah itu kan hal-hal seperti itu kan, apalagi kalau kita berteman misalnya udah dari zaman kita dulu sekolah lah sampai menikah sekarang, ya. kita kan jadinya paham, maksudnya perubahan-perubahan apapun yang dia alami kan. Nah itu kan kalau kita bicarakan ataupun memakai perkataan ataupun kata-kata kan kayak sulit kalau misalnya orang yang kita ajak bicara itu seperti kayak mungkin hakim atau apa yang hanya mau lihat fakta atau apa. Betul. Sedangkan kalau kita kan yang melihat dari prosesnya dari misalnya 40 tahun yang lalu kita dari teman sekolah sampai sekarang kan kita paham bahwa ini memang sebenarnya ya perkawinannya udah toksik gitu. Sebenarnya sih saya sempat tanya kan misalnya dengan kayak suami saya kayak gini-gini, kalau kaum laki-laki kan lebih kepada kamu kalau itu nggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang kayak rata-rata gitu kan. suami gitu jawabannya gitu Bu ya. Kan. Nah, tapi kan di satu pihak gini loh, secara nggak langsung mungkin kita nih kalau secara pernah ngobrol-ngobrol gitu kan, mungkin kita juga yang ya udah kalau memang udah nggak itu ya urus aja. Nah kan yang di saat mungkin omongan kita itu dengan yang lain-lain didengar oleh dia dan juga dia pikir ini memang udah nggak bagus dan dilakukan, kok pas saat itu kita pas dimintain saksi kita langsung kayaknya aduh kayaknya enggak deh. Nah itu juga sebenarnya saya juga berpikiran iya ya kok begini gitu maksudnya. Nah itu berarti cuma kan saya nggak tahu nih kalau dijadikan saksi dalam sidang perceraian itu tuh
seperti apa, dan takutnya kan jadi kayak tadi unsur yang apakah ada saya karena udah sama temen saya jadi kayaknya ya lebih gimana? pro ke kawan kita, kayak padahal gitu. kita nggak tahu nih kesalahan itu datang dari mana. Sebenarnya sih kesalahan sih tahu dari pasti dari pihak yang sudah sana lah. Iya. Kan kalau misalkan udah selama ini bersabar, udah berpuluh-puluh tahun kan pasti kan ada sesuatu yang salah dari Ada pihak sebab sana, utamanya kan. gitu ya. Dan itu juga dikuatkan oleh anak-anaknya kan. Tapi kan untuk memberitahukan hal itu boleh apa enggak aib? Maksudnya aib yang kita Boleh, tahu itu kita, boleh. Yang pernah saya bahas Bu Vera, bukan hanya bohong ya ibu-ibu ya, ada gibah yang diperbolehkan. Jadi gibah yang diperbolehkan itu salah satunya yang ada di mahkamah, di pengadilan maksudnya. Ada orang cerai, suami istri gitu. Ada yang jadi saksi ataupun mungkin si penggugat dan tergugatnya itu dipanggil sama hakim. Coba ceritakan kronologi, faktor-faktor kenapa bisa terjadi perceraian, kenapa harus ada perpisahan seperti ini. Atau masalahnya bagaimana, unsurnya seperti apa, coba ceritakan oleh hakim. Itu kan kita lagi gibah. Kita suruh ngomong, bercerita kepada orang kedua tentang orang ketiga. Gibah bukan? Gibah itu adalah membicarakan orang ketiga kepada orang kedua. Dan itu kadang disukain pembicaraan sama orang ketiga, kadang juga enggak gitu. Maka itu juga disebut dengan gibah. Dan gibah dalam proses hukum ataupun dalam pengadilan itu diperbolehkan untuk membuka kebenaran, kemaslahatan. Contoh, ada orang mau bercerai. Kenapa kamu cerai sama suami kamu? Kata hakim. Oh, suami saya ini dia pernah melakukan ABCD. Bagaimana ciri-ciri suami kamu kalau lagi melakukan ini? Begini hakim, wajahnya begini, penampilannya seperti ini. Itu kan lagi gibah. Tapi gibahnya diperbolehkan, termasuk jadi saksi. Gitu. Nah. Jadi silahkan kalau kita tahu fakta kebenaran, sampaikan ke hakim, dan itu adalah forum yang diperbolehkan juga dalam agama. Gitu. Terus yang kedua, Ustazah, kan saya juga pernah dengar tuh, maksudnya kan kalau kita menjadi orang yang akhirnya mendukung perceraian, kan kita kan juga nggak boleh kan, karena kan perceraian itu kan sebenarnya kan dibenci oleh Allah seperti itu. Nah itu kalau misalnya akibat kita memberikan kesaksian itu akhirnya memang mereka bercerai, sebenarnya sih emang harus bercerai karena ini memang udah toksik kalau menurut pikiran kita. Tapi kalau kayak tiba-tiba saya punya pikiran, jangan-jangan atas kesaksian saya yang mungkin bisa memang jadi dikobul gitu perceraiannya. Jadi dikobul itu apakah kita jadi berdosa gitu. Dan ikut yang istilah kata memisahkan pernikahan dua anak manusia gara-gara kita gitu atau gimana? Berdosa itu kalau kita memisahkan dua orang yang saling mencintai karena Allah dan gak ada masalah besar untuk mereka berpisah. Tapi kalau kita mencoba menolong orang lain untuk berpaling dari masalah berat yang sedang dia lalui, atau tadi pernikahan yang toksik, kalau dia tetap bertahan, bukan cuman fisiknya yang babak belur, mentalnya juga babak belur. Ada yang sampai kena penyakit mental, ada yang sampai mau bunuh diri, ada yang sampai mau membunuh anaknya dan lain sebagainya gara-gara toksik tuh hubungannya sama suaminya. Nah, kita boleh melakukan hal demikian, bahkan itu bukan dosa tapi kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi gitu, ya. Jadi tergantung dengan kasus case-nya seperti apa. Kalau memang toksik dan itu malah menjadikan korban apabila dilanjutkan, mangga jadi saksi untuk perceraian tidak masalah. Tapi kalau mereka nggak ada udang di balik batu, ya Bu ya, dan mereka nggak ada masalah, cuman kitanya yang dengki misalkan sama rumah tangga mereka, atau istrinya cuman curhat dikit, suami gue nih ngasih nafkahnya dikit banget tahu. Udah gue bilang dari awal jangan nikah sama dia. Udah sebelum terlambat, lu masih muda, cerai aja deh sama dia. Nah itu baru kita berdosa. Karena bukan hal-hal krusial yang harusnya berpisah. Gitu ya. Gitu ya Bu Vera ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ibu-ibu, Ibu. Sampai mana tadi? Oh bohong ya, masih ingat Ibu sama bohong ya. Bohong yang diperbolehkan satu, karena tadi kita ulangi, karena tadi peperangan. Yang kedua, menolong orang yang sedang dalam bahaya, termasuk tadi memberi kesaksian. Kalau kawan kita harus bercerai, dia dalam pernikahan yang bahaya, boleh kita berbohong ya. Tapi sebisa mungkin memang itu emergency exit. Poin akhir banget yang kalau kita udah nggak bisa berkata benar baru bohong.
untuk memberikan kemaslahatan. Jadi menyelamatkan dua orang yang saling berselisih boleh. Yang ketiga, bohongnya suami kepada istri atau istrinya kepada suami demi untuk kemaslahatan keluarga. Tapi hati-hati, bukan semua kebohongan diperbolehkan. Contoh, suami punya selingkuhan, dia bohong sama istrinya, kan boleh kata ustazah. Oh, bukan itu maksudnya, ya? Atau istri nyolong duit suami, dia bohong sama suaminya. Mama ngelihat nggak duit papa tuh sekian puluh juta? Enggak, mama nggak lihat katanya. Berbohong. Maka ini bohong yang tidak diperbolehkan. Bohong yang dimaksud adalah kebohongan yang menimbulkan kemaslahatan. Sebagai contoh, istrinya nanya sama suaminya, mau berangkat ke undangan. Pah, ini ada baju merah sama baju hijau, mama cocoknya yang mana, Pah? Coba mama coba dulu yang pakai yang merah, dipakai yang warna merah. Cantik nggak, Pah? Dalam hatinya, ya Allah, istri saya kayak kuntilanak modelnya begini. Tapi nggak mau ngomong langsung. Dia bilang, cantik kok mah, mama mah baju apa aja pantes. Papa nih ya, ini perempuan nih, ribetnya perempuan kan kata dokter Aisyah Dahlan begitu ya. Jadi perempuan itu paling susah ditebak emang. Papa nih, udah tahu mama nih nggak cocok pakai warna merah. Papa kok bisa-bisanya bilang cantik? Dalam hati suaminya, ya Allah, serba salah jadi suami nih emang ya. Ya udah, kalau gitu mama pakai aja yang hijau. Papa gimana sih? Yang hijau nih kecil, nggak muat sama mama. Ya udah, merah aja yang tadi. Emang papa nih bener-bener nggak sayang sama mama. Nggak ada solusi yang bisa diberikan sama mama. Gara-gara masalah baju. Ya Allah, ribet bener emang perempuan ini ya Bu ya. Ya Allah ya Rahman, tapi insya Allah perempuan-perempuan yang suka datang ngaji ke Rumil mah nggak begitu. Soleha semua, nggak ada yang ribet gitu ya Bu ya. Amin ya Robbal Alamin. Jadi itu 3 kebohongan yang diperbolehkan. Termasuk contoh, istri masak, Pah, gimana masakan mama? Enak banget mah. Masakan mama mengalahkan air di lautan mah. Saking asinnya begitu ya. Cuman kan bahasanya sindiran begitu, candaan. Ya, bohong biar istri senang boleh. Ya, ada yang gara-gara suaminya terus terang, mah, mama tuh udah lama nikah kok masih gini aja rasa masakan mama. Asin mulu, asin mulu. Yang ada istrinya nggak mau masak besok-besoknya. Mudorot akhirnya. Maka boleh berbohong untuk kebaikan. Suaminya nanya, mah, papa ganteng gak? Papa ini adalah suami tertampan di dunia. Papa paling gagah, papa paling hebat, papa paling bertanggung jawab. Rasa mama tidak ada laki-laki yang sebanding dengan papa. Tuh laki-laki itu kalau mau dipuji, dipuji harga dirinya. Tapi kalau perempuan, kalau kita mau meluluhkan hati perempuan harus kena perasaannya. Karena perempuan dikit-dikit pakai perasaan. Perempuan mau diluluhkan sama suami, dipuji-puji dulu. Mama cantik bak bidadari surga. Mama adalah istri yang terbaik buat papa. Memandang mama adalah suatu kebahagiaan buat papa. Kata istrinya, apaan sih? Ih, dia begitu tapi seneng. Betul gak Bu? Biarpun kata apaan sih dipukul, tapi seneng hatinya. Ih, apa sih papa nih muji-muji begitu. Maka perempuan harus kena perasaannya, hatinya. Tapi kalau laki-laki harga dirinya. Jadi kalau ibu nasehatin suami nggak bisa langsung menjatuhkan harga dirinya. Nggak bisa, ibu naikkan dulu. Bukan habis itu baru dijatuhin ya Bu ya. Maksudnya dipuji dulu suaminya. Ayah adalah suami terbaik. Ayah bertanggung jawab. Ayah adalah laki-laki yang tampanan gagah. Dan lain sebagainya. Tapi ayah akan lebih ganteng lagi kalau ayah melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu nasehatinnya. Jangan, gimana sih kamu? Kamu imam dalam keluarga, seorang ayah, seorang suami, tapi sholat gak pernah. Gimana kamu nyontohin sama anak-anak? Turun harga diri suami. Ya Bu ya, pulang dari sini insya Allah kita jadi istri yang lebih paham berkomunikasi dengan pasangan. Insya Allah. Jadi yang kedua tadi, asani, dosa yang kaitannya sama Allah. Cara bertobatnya adalah dengan menyesal, tidak mengulangi, beristighfar. Mangga mau istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau istighfar yang sering kita baca, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Boleh, silahkan. Dan tahu nggak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran langsung yang memberikan pesan, kalau kita sedang bertobat ingin jadi pribadi yang lebih baik lagi, waktu terbaik untuk istighfar yaitu waktu sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bangun malam, mereka tahajud, bahkan enggak sendirian tahajudnya, dibangunin suaminya, dibangunin anaknya, yuk jamaah tahajud. Udah selesai tahajud semua ngangkat tangan, kata suaminya, ya Allah ampuni dosaku sebagai suami ya Allah. Kata istrinya, ampuni dosaku sebagai istri ya Allah. Kata anaknya, ampuni dosaku sebagai anak yang sering kali durhaka ya Allah. Minta maaf sama Allah. Saling minta maaf sama keluarganya. Kita ambil tangan suami, papa maafin mama ya pak ya. Itu kalau baru-baru suaminya bingung. Ini ngapa ya katanya. Tumben minta maaf gitu ya. Tapi kalau sudah kesana-kesana, suaminya pun akan ikut meminta maaf. Maafin ya ma. Kan kalau awal-awal pah maafin mama ya. Iya emang dosa mama sama suami banyak bener, kata suami. Kan begitu ya. Tapi semakin kita dawamin tadi perilaku yang demikian, kita sholat tahajud bareng-bareng. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, satu keluarga masuk syurga. Kenapa? Ya Allah, kata Allah, mereka sekeluarga solih-soliha, tahajudnya bareng-bareng. Ada istri yang kalau tahajud egois sendirian, gak pernah bangunin suaminya. Ada suami yang kalau bangun subuh sendirian, gak pernah ngajak istrinya. Tapi ini satu keluarga saling watawassau bil haqqi watawassau bis sabr. Udah satu keluarga tahajud, waktunya waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Astagfirullah. Itu waktu intim sama Allah, itu waktu sahur sepertiga malam. Jadi kalau bisa, kita yang punya dosa banyakin minta ampun di waktu-waktu tersebut. Ya ibu-ibu ya. Jadi kalau punya dosa sama Allah, kita cukup menyesal, tidak mengulangi lagi, taubatan nasuha, banyakin istighfar. Yang ketiga, ini yang berat. Ashkal wa as'ab. Kata Imam Al-Ghazali. Ini dosa yang berat dan paling sulit nih. Apa itu? Wassalisu dhunubu bainaka wa bainal ibad. Dosa yang ketiga adalah dosa yang dilakukan antar dirimu dan orang lain. Ini dosa yang paling berat, ya. Bagaimana cara melebur dosa yang dilakukan kepada orang lain? Selain meminta ampun sama Allah, kita harus minta maaf sama orang yang kita sakitin. Kita minta ridhonya. Ibu-ibu pernah gibahin orang, ngomongin orang, samperin orang yang digibah. Bu, kenapa? Mohon maaf saya pernah gibahin ibu. Dia bingung. Loh kok sampai minta maaf? Iya bu, saya minta ridhonya dimaafin. Emang yang kamu gibahin apa? Ya saya bilang ibu perempuan kagak bener. Ibu perempuan begini-begini. Memang sulit bu menyampaikannya. Tapi kalau kita udah dapet ridhonya, maka ridho Allah juga turun buat kita. Tuh. Jadi cara meminta maaf kalau kita menyakiti orang lain, minta ridho dari orang yang kita sakiti. Itu yang pertama. Kalau ini berkaitan dengan harta, kembalikan hak mereka. Ada harta orang yang kita ambil, harusnya hak mereka, kita ambil haknya buat kita, balikin. Kalau ini berkaitan dengan nyawa, kita membunuh orang lain, atau ada anggota orang yang terbunuh dengan kita, maka kita harus minta ridho dari ahli warisnya, berlaku hukum kisos. Kita ngilangin tangan, tangan kita dipotong juga. Kita ngilangin penglihatan, mata kita dihilangkan juga. Kita menghilangkan nyawa, nyawa kita dihilangkan juga. Itu hukum kisos. Kalau kata ahli warisnya, ini kalau di Saudi berlaku tuh. Ibu-ibu kalau pernah umroh haji, ada di Jeddah namanya Masjid Kisos.
Tiap Jumat dikumpulin, siapa yang nyolong, siapa yang bunuh orang, siapa yang zina, siapa yang melakukan ABCD dikumpulin, masing-masing dihukum dengan hukum Islam. Untung Indonesia nggak begitu, Bu. Kalau ada begitu ngeri juga. Ya, Bu ya. Tapi ini jadi reminder buat kita semua. Jadi harus diganti dengan nyawa, harus ridho ahli warisnya. Tapi, Ibu, kalau ahli warisnya bilang, nggak usah, saya nggak mau dibayar nyawa. Ada ayahnya meninggal, dibunuh sama orang lain. Saya nggak perlu diganti nyawa, saya cuma pengen ganti rugi atas kematian ayah saya. Tolong gantikan dengan uang seharga 5 miliar misalkan. Maka harus diganti. Kalaupun nggak bisa bayar 5 miliar kerugian, saya mau dibayar dengan nyawa. Harus dibayar dengan nyawa. Itu berlaku hukum kisos. Makanya paling berat dosa yang dilakukan kepada sesama manusia. Selain Allah murka sama kita, minta maafnya sulit. Dosa sama manusia. Apalagi dosa yang sering dilakukan lewat lisan. Kita nampar orang, pak, dah sakitnya sehari 2 hari. Tapi dosa dengan lisan, sampai dia mati dia ingat apa yang kita omongin. Betul nggak? Ibu-ibu suami punya kesalahan ngomong gak enak, diingat sampai sama ibu sampai kapanpun. Mau tidur ayah ingat gak 5 tahun yang lalu ayah ngomong kayak gini. Betul ya? Begitu mau jalan naik mobil, ayah 5 tahun lalu loh ayah ngomong kayak gini. Sampai mati mama gak akan lupa ucapan ayah sama mama. Hati-hati. Jadi kalau sudah dari lisan dosanya, itu sulit untuk dimaafkan. 3 dosa ya. Jadi kalau harta harus ganti rugi, kalau itu nyawa maka harus minta ridho dari ahli warisnya apakah diganti dengan nyawa ataukah harus ada hukum kisos. Sekali lagi ibu-ibu, jangan sepele dengan dosa kecil yang dilakukan. Ada Bu, ini kisah yang luar biasa diceritakan oleh Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in. Beliau bercerita kala itu ada seorang yang usianya sampai 70 tahun. Abid, ahli ibadah. Ada alim, ada abid. Alim ini ahli ilmu, abid ini ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah tapi bodoh ilmunya. Ada orang ahli ilmu tapi nggak pernah ibadah. Yang paling bagus dia ahli ilmu, dia ahli ibadah. Ini ada orang ahli ibadah plus ahli ilmu. Satu ketika selama hidupnya tuh nggak pernah bikin dosa, nggak pernah sama sekali. Tapi jangan pernah kita berpikir dia mah nggak pernah bikin dosa. Kita nggak tahu, mungkin ada dosa kecil yang pernah dia lakukan. Ibu-ibu sering banget kalau ngelihat kesenangan orang lain di media sosial, sering kita menjudge. Ada orang yang punya nikmat, suaminya ganteng, hartanya banyak, wajahnya cantik, hidupnya tenang, enak. Kita bilang begitu dia posting, ya Allah, ujiannya di mana ya? Diujinya apa ya? Kok sempurna banget hidupnya? Ya Allah, jangan pernah mikirin ujian orang lain. Yang dipikirin ujian diri kita sendiri tuh apa? Ini kita mikirnya ujiannya apa ya? Diujinya di mana ya? Biarin aja dia mah. Gitu ya Bu ya? Itu jangan pernah dipikirin. Ini ada seorang ahli ibadah selama 70 tahun. Satu ketika beliau wafat, sahabatnya mimpi. Ini kata Wahab bin Munabbih menceritakan, sahabatnya mimpi ngelihat dia tertahan untuk masuk surga. Masih dihisap sama Allah. Ditanya oleh para sahabat yang lain yang bermimpi, wahai engkau ahli ibadah, kenapa engkau nggak masuk-masuk ke dalam surga? Apa dia bilang? Ya, karena ternyata ada satu dosa kecil yang membuat saya tertahan untuk masuk surga. Loh, bukannya kamu nggak pernah bikin dosa? Betul. Lalu dosa apa yang membuat kamu tertahan masuk surga? Dulu katanya, saya itu kalau mau bersihin gigi pakai tusuk gigi, tusuk giginya itu saya ambil dari lidi orang yang gak pernah saya izin. Ya Allah ya Rahman. Lidi loh ibu. Kadang mangga tetangga jatuh di rumah kita gak kita balikin. Betul ya? Ada bunga orang tumbuh di halaman kita cabut. Itu dosa kecil. Atau kisah yang lain, Imam Syafi'i dalam Ta'limut Ta'lim beliau datang kepada gurunya, syakautu ila Waqi. Dikasih hafalan sama Imam Waqi tapi sulit menghafal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, wahai syekh, guru, kok saya berapa hari ini ngafal susah, lupa lagi.
Kata Imam Waqi, mungkin ada kemaksiatan atau dosa yang kau lakukan. Difikir-fikir sama Imam Syafi'i, kayaknya nggak ada saya bikin dosa. Nggak ada deh. Ternyata setelah difikir matang-matang, Imam Syafi'i kalau mau ngaji ke rumah Imam Waqi, ngelewatin pekarangan rumah orang, ada tumbuhan pohon-pohon, sekalian lewat, sekalian dicabut pakai tangannya. Tahu nggak ibu, namanya usil? Tahu ya? Cabut, iseng. Ternyata itu dosa kecil. Karena nggak minta izin sama yang punya rumah. Kan tadi sepele banget, tusuk gigi nggak izin. Ya Allah ya Rahman. Maksudnya gimana? Kalau sudah ada izin dari awal nggak masalah. Contoh, pandan itu depan rumah orang, kita nggak punya, kita samperin dulu yang punyanya. Bu, izin, saya kalau mau ngambil pandan dan ibu nggak ada, boleh nggak nanti saya ambil? Mangga, boleh, silahkan ambil aja. Itu nggak dosa, gitu, nggak dosa. Tapi kalau nggak ada orangnya, udah kita ambil, udah kita masak tuh pandan, baru ingat minta izin sama orangnya, Bu, mohon maaf kemarin ibu nggak ada di rumah, saya minta pandannya, minta ridho, Bu, boleh Bu? Kata yang punyanya, saya nggak ridho karena nggak izin. Hati-hati, itu jadi dosa. Tapi kalau kata yang punyanya, saya ridho ibu, lillahi ta'ala, mangga ambil aja boleh, maka itu sudah bukan dosa lagi, gitu. Jadi kalau jadi dosa itu kalau yang punyanya nggak ridho, ya Bu ya. Jadi kalau ada pohon tetangga, buah tetangga jatuh ke pengarangan kita, balikin, dibalikin, ada kembalian. Yang dagang ada kembalian, harusnya dikasih, balikin. Jangan mengambil hak orang lain. Ini yang disebut juga dengan dosa-dosa kecil. Jadi dosa kecil tuh satu, makin bertumpuk. Yang kedua, menyebabkan su'ul khotimah, karena diulang terus-menerus. Yang ketiga adalah kita sulit dihisap nanti ketika di akhirat. Walaupun dosa besar kita nggak punya, tapi dosa kecilnya banyak, itu yang menyebabkan kita sulit dihisap di akhirat. Terakhir, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada dua dampak lahir batin saat melakukan dosa, baik itu besar maupun kecil. Satu, dampak lahirnya, dampak zohirnya, yaitu mudah meninggalkan kewajiban. Ciri orang yang dosanya banyak, dia mudah ninggalin kewajiban. Sholatnya males, ngajinya males, baca Quran males, nutup aurat kagak mau. Berarti ada dosa kecil yang lagi numpuk di dalam diri kita. Tuh harus muhasabah diri tuh. Ya Allah, kok saya males ya mau sholat. Baru kelar sholat udah azan asar. Allah, aduh udah asar lagi. Gitu kan? Berarti ada dosa kecil yang menumpuk dalam diri kita karena kita mudah meninggalkan kewajiban. Itu ciri secara zohirnya. Dia males ibadah. Ciri batinnya, hatinya menjadi keras, qaswatul qalb, qaswatul qulub, keras hatinya, sulit nerima nasihat, baperan, dinasehatin malah dia ngambek, marah. Pernah nggak ketemu orang model begitu? Pernah kan, gedek bener gitu ya Bu ya kalau ketemu yang begitu ya. Masya Allah. Jadi keras hatinya, sulit menerima nasihat, dan mudah melakukan maksiat. Ini contoh orang yang dosa kecilnya udah numpuk. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, jadi nggak mau nerima nasihat, Bu Haji begini-begini. Allah, nggak usah sok nasihatin, saya juga tahu, katanya. Berarti ada dosa kecil yang sering kita dawamkan. Gitu ya, Ibu sekalian ya. Dan ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, lisannya tuh mudah beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dia kaget, astagfirullahaladzim. Ada petir, dia astagfirullahaladzim. Dengar kabar buruk, astagfirullahaladzim. Refleks. Dia keselingket, keselingket ya Bu ya? Kesandung, keselimpet, dia bilang astagfirullahaladzim. Lisannya nggak jauh dari istighfar. Ini tanda orang yang tobatnya diterima Allah. Satu, lisannya hobi istighfar. Yang kedua, ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang udah benci ngelihat dosa yang pernah dia lakukan.
Contoh ada orang hobinya zina. Ketika dia sudah tobat, ya Allah, saya benci benar sama orang yang melakukan zina. Tuh begitu tuh. Saya kesel benar sama orang yang zina, ya Allah. Itu tanda tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang dia tobat dari dosa, tapi dia tetap senang sama dosa itu tandanya tobatnya belum sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir sebelum saya tutup, ibu-ibu, ya, ini ada satu makalah lagi, wal maqalatus saniyata asyrata, makalah yang ke-12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr, ya, bukan dosa kecil ataupun maksiat yang disertai dengan terus dikerjakan. Jadi nggak dianggap dosa kecil lagi kalau dikerjainnya berulang kali. Gibah nggak dianggap dosa kecil kalau sehari bisa 5 kali. Seminggu tiap hari dia nggak absen gibah, bukan lagi dosa kecil, jadinya dosa besar kata Nabi. Ya, la saghirata ma'al israr fa innaha bil muwazabati 'alaiha, karena dia dilakukan terus menerus. Karena dia dilakukan terus menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, dan bukan dosa besar maksiat, nggak dianggap dia dosa besar kalau ketika maksiat atau dosa besar itu dia lakukan, dia langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang membunuh orang tapi langsung minta ampun, ya Allah saya nggak sengaja, saya tobat ya Allah. Maka itu tidak dianggap dosa besar oleh Allah, karena langsung dia jadi at-tawwabin, orang yang tobat sama Allah. Tapi ada orang yang punya dosa kecil, nggak eling, nggak sadar, diulang terus menerus, dan dia tuh tahu itu dosa kecil, udah biarin aja, lanjut aja terus. Maka itu di hadapan Allah bukan lagi dosa kecil, melainkan berubah jadi dosa besar. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak lagi sepele dengan dosa-dosa besar, dosa kecil ya. Dijadikan hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain tadi istighfar para nabi yang kita baca, ada doa juga yang biasa kita baca memasuki bulan Ramadan. Ini menandakan bahwa Allah itu al-afu, maha pengampun. Apa doanya, Bu? Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, irhamna, gitu ya. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bareng-bareng ibu-ibu. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekali lagi. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini suka dibaca kalau bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan insyaAllah diampuni dosa kita, disampaikan kita di bulan suci Ramadan. Baik, saya sampaikan kepada moderator, mangga Mbak Ais silahkan. Ya, Masya Allah, terima kasih. Jazakillah khairan katsiran. Ustazah, apakah bisa untuk membuka tanya jawab? Boleh. Baik, Bunda silakan, apabila yang ada mau bertanya silakan angkat tangan. Yang mana? Oh ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Ustazah, maaf. Waalaikumsalam warahmatullah. Mengenai dosa kecil. Kita kan sekarang nggak jauh dari medsos ya. Lihat di IG atau Facebook gitu. Suka kayak ada tampilan-tampilan yang video yang ya dewasa lah ya. Karena kita udah dewasa ya kita buka aja gitu loh. Udah dewasa kok ya, Bu ya. Namanya kan tampilan dewasa tadi katanya. Itu apa termasuk apa gimana saja? Mohon maaf. Terima kasih untuk penjelasannya sebelumnya. Baik. Ini dosa yang disebabkan oleh mata. Kan ada dosa yang disebabkan oleh lisan, ada disebabkan oleh tangan, kaki, telinga, ya. Ini disebabkan oleh mata, dan mata ini paling sering berbuat dosa. Nggak usah jauh-jauh ibu buka media sosial, ada yang nggak baik-baik, itu kan dosa, ya. Ibu ngelihat suami orang ganteng, kemudian ibu timbul syahwat, itu jadi dosa. Ada laki-laki ganteng lewat, ih ganteng banget kata ibu-ibu. Ibu liatin tanpa istighfar, tanpa minta ampun, itu dosa.
langsung istighfar. Jadi begini kata para ulama, kalau melihat sesuatu yang membuat kita kagum dan itu adalah perkara yang sebenarnya nggak boleh kita lihat, pandangan pertama adalah nikmat, karunia. Gak sengaja mandang, begitu. Tapi pandangan kedua adalah laknat. Ada yang tampan lewat. Subhanallah, tampannya. Itu kan gak sengaja ketengok ya Bu ya? Gak dosa. Tapi setelah kita melihat dia tampan, buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Itu jadi laknat kalau begitu. Begitu ya Bu ya? Jadi kalau sudah istighfar langsung godul basor, jangan mandang lagi. Sama kayak buka Facebook, YouTube, yang dicari mah bukan yang begitu. Yang baik-baik, tapi kan kadang-kadang iklan ada yang begitu datang. Ya. Kalau dia cuma selewat, maka itu adalah nikmat. Sekali lagi, itu adalah nikmat. Tapi jangan dikekepin dilihat. Contoh, saya kasih contoh begini. Ini semua ya, bukan cuman ibu-ibu, saya pun mungkin pernah melakukan hal demikian gitu. Kita buka contoh lah, satu case tuh TikTok ya. Ini sekarang yang lagi ramai kan TikTok nih. Buka TikTok, biasanya suka muncul iklan-iklan. Ada iklan sering banget timbul itu iklan film-film dewasa. Kayak film-film Korea atau Cina gitu ya, tentang film. Tapi ini tuh sebentar walaupun berapa detik, isinya tuh nggak bagus. Bahkan memperlihatkan aurat. Kalau dia cuma sekedar lewat, astagfirullahaladzim, langsung istighfar, langsung scroll lagi. Cari yang lain. Ada yang dia dipantengin sampai akhir. Astagfirullahaladzim. Loh kok begini ya katanya. Emang kayak gini ya katanya. Nah itu yang jadi dosa. Jadi dosa. Jadi kalau cuma sekedar lewat mah ya itu kan gak sengaja ketengok. Tapi kita buru-buru minta ampun. Kalau kita terus untuk melihat itu sampai akhir, itu yang menjadikan dosa mata kita akan terus berlanjut. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi melihat sesuatu yang gak boleh dipandang sama mata kita, pandangan pertama ya karunia, gak sengaja, gak dosa. Tapi pandangan selanjutnya adalah laknat, ditonton sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu malah dosa kalau begitu. Gitu ya ibu ya. Ada lagi ibu-ibu? Ya, ada satu lagi, bentar. Silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Yang mana? Saya. Oh, di belakang. Oke. Saya ingin tahu bagaimanakah cara kita mengganti atau mengkodok sholat tadi yang mungkin kita dulu-dulu udah pernah ketinggalan, terus kita pengen ganti itu. Apakah zuhur kita doublein atau bagaimana? Iya, seperti itu. Ya. Jadi cara mengqadha sholat, kalau kita lupa jumlah berapa sholat yang pernah kita tinggalkan, pasti memang kita lupa. Ya, dari mulai hitungannya adalah dari mulai kita pubertas. Jadi kalau sebelum pubertas, sebelum haid, itu tidak dihitung sebagai dosa karena belum ada kewajiban. Anak kecil nggak sholat itu nggak dosa karena belum baligh, tapi harus dididik untuk tetap melaksanakan sholat. Tapi kalau dia sudah baligh, dia meninggalkan sholat, maka dia berdosa, dihitungnya dari situ. Umur berapa kita mulai haid? Usia 12 tahun, contoh. Sekarang usia kita 50 tahun. Kalau kita kalkulasikan, kita hitung dengan hitungan kasar atau kotornya. Dari berapa sisanya tuh? 12 ke 50? 38. Dari 38 tahun saya ibadah sholat, dari mulai semenjak baligh, kayaknya murni-murni saya sholat bener-bener gak pernah saya tinggalin. Hitunglah contoh 20 tahun 18 tahun ini masa-masa transisi dari belum hijrah menuju hijrah begitu. 20 tahun saya udah sholat, tapi selama 20 tahun pun ada saya ninggalin sholat. Dihitung lagi mana yang pure saya sholat terus. Contoh hitungan kita 10 tahun. Dari 10 tahun kan ada juga yang kita tinggalin. Contoh 5 tahun. Berarti hutang kita ya kalau mau dihitung kasar mungkin selama 18 atau 20 tahun kita punya hutang sholat yang harus kita bayar. Itu hitungan kasar. Tapi mungkin di sisi Allah lebih dikit. Maka cara bayarnya adalah setiap waktu sholat kita bayar double. Kita sholat dulu, sholat zuhur di hari itu. Baru setelah sholat zuhur kita qadha zuhur yang berlalu.
usolli fardhu zuhri qadaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya Allah, saya niat qadha zuhur karena Allah. Pokoknya niatin qadha aja, nggak tahu qadha yang mana, intinya yang pernah kita tinggalin. Gitu. Ya. Jadi didobel, setiap sholat qadha, setiap sholat qadha, untuk kehati-hatian menutupi yang pernah kita tinggalkan sebelum-sebelumnya. Begitu ya, Ibu ya. Baik. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah. Mohon maaf, ini saya ada pertanyaan terkait tentang pendidikan anak-anak. Jadi sekarang kan mungkin peraturannya agak sulit, maksudnya ada zonasi seperti itu, sehingga kadang orang tua ini berusaha melakukan apapun untuk Agar anaknya masuk gitu ya. iya gitu. Kadang hati saya juga ini benar atau tidak, tapi masif dilakukan di mana-mana, dan jika tidak maka akan seperti ini gitu. Baik itu misalnya jadi mendaftarkan anak saya misalnya ke rumah orang yang sebenarnya bukan, atau banyaklah seperti itu gitu. Jadi iya seperti itu. Jadi bagaimana ya Bu Ustazah? Ya. Ini kegelisahan kita di Indonesia. Ya Bu ya. Dan selama kita hidup, siapapun itu pasti pernah merasakan di titik seperti ini. Bu, mohon maaf. Bukan cuman pengen anak kita dapat universitas unggulan, sekolah unggulan, tapi sekarang mau jadi apapun harus ada sogokan. Saya kemarin ngobrol sama salah satu ini masih jamaah Rumil juga. Salah satu jamaah Rumil. Dulu suaminya kerja di satu instansi perusahaan, ditawarin katanya suaminya itu untuk jadi direktur. Ya, untuk jadi direktur. Tetapi ketika ditawari jadi direktur utama, direktur bukan utama ya, bagian ABCD lah, ada kan di bawah direktur utama itu. Dia harus bayar minimal 2-3 miliar katanya. Ternyata untuk mendapati posisi itu nggak pure karena kemampuan, tapi karena orang dalam. Pengen lulus CPNS, pengen lulus masuk, bahkan mohon maaf, masuk kerja pabrik yang gajinya kecil aja, kudu ada orang dalam. Dan itu budaya itu udah turun-temurun di Indonesia. Korupsi, sogok, riswah ya, saling menyuap dan lain sebagainya, itu diharamkan oleh Allah. Makanya jadi orang yang benar-benar jujur, takut sama Allah di zaman sekarang ini sulit. Dan mudah-mudahan kita di antara orang tersebut. Kan banyak dari kita silau terhadap dunia. Oh iya, yang penting anak saya lulus di ini, masuk jadi ini, anak saya dapat universitas ini. Dan kita rela menghalalkan segala cara. Berapa yang harus saya bayar? Oh, masuk ini harus bayar 500 juta. Oh, masuk ini harus bayar 100 juta. Demi mencari jabatan, kedudukan, ataupun hal yang lainnya. Nah itu nauzubillah min dzalik. Orang tua saya dulu punya prinsip begini. Lebih baik kita nggak punya apa-apa. Lebih baik kita nggak dapat sesuatu, ya, dibandingkan kita dapat sesuatu tapi kita menipu Allah. Kita melakukan dosa kepada Allah. Gitu. Jadi itu udah rahasia umum di Indonesia. Mau masuk apapun, mau sekolah, kerjaan, dapat jabatan, naik tingkat pangkat dan lain sebagainya, kudu ada orang dalam sama uang. Tapi cuman orang-orang tertentu yang bisa melawan dan melewati hal tersebut. Kita berdoa mudah-mudahan kita salah satu di antara orang-orang tersebut yang bisa melawan kemungkaran yang ada. Insya Allah. Begitu ya.